Makanya disebutkan dalam ucapan dari Hasanul Basri, beliau mengatakan begini jamaah, al-ilmu nafi'u min hadhil ulum kulliha dhabtun nususil kitab wa sunnah. Ilmu yang bermanfaat di dalam Islam semuanya bersumber dari nas-nas ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Nabi. Ya. Wa fahmu ma'aniha, memahami artinya. Wah, gimana Ustaz, saya nggak bisa bahasa Arab? Ya lihat terjemahannya. Ya. Kemudian mendatangi majelis ilmu, datangi kajian. Dengan itu akan disampaikan, mengajarkan bagaimana memahami Al-Quran dan sunnah Nabi. Ya. Bukan cuma Qurannya ditaruh terus. Ya, ditaruh di mana? Di lemari. Bukannya kalau pas mau puasa. Ya. Bukannya kalau pas mau puasa doang, Qur'annya ditaruh di lemari kayak museum jadinya, museum Qur'an. Nggak pernah dibuka. Ketika ditanya, Bu, kenapa Bu kok Qur'annya nggak dibuka Bu? Ditaruh di lemari terus. Iya Tat, ini masalahnya kenang-kenangan dulu mahar suami waktu nikah. Bukan untuk ditaruh, tapi Quran untuk dikaji, untuk dipelajari, untuk dibaca. Sehingga beliau mengatakan ilmu yang bermanfaat di dalam Islam seluruhnya itu bersumber dari ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Nabi serta memahaminya. Wa taqayyudu fi dzalika bil ma'thuri 'ani sahabati wat tabi'ina. Kemudian memahami keduanya dengan apa? Dengan pemahaman para sahabat. Ini sudah pernah kita bahas ya, dalam kajian Selasa kalau nggak salah itu ya, tentang keutamaan para sahabat. Wattabi'ina wa ma'anil Qur'ani wal hadis. Kemudian dengan memahami ya Al-Qur'an dan hadis fi ma warada anhu min kalamin fil masailil haram wal halal wa ghairu dzalik. Kenapa? Di dalam Al-Qur'an akan mengajarkan mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk. Di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi akan mengajarkan mana itu sunnah, mana itu bid'ah, mana itu syirik, mana itu tauhid, mana itu taat, mana itu maksiat, mana itu iman, mana itu kufur. Itu disebutkan semuanya di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Sehingga ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Nabi di dalam mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dan juga di dalam ya mengajarkan tata cara beribadah kepadanya. Makanya jangan sampai malas belajar ilmu. Orang di luar belajar ilmu yang kadang-kadang kurang manfaat ya. Itu aja mereka rela mengorbankan waktu, mengorbankan harta, mengorbankan tenaga, mengorbankan pikiran yang jelas-jelas belum tentu mendapatkan kebaikan. Apalagi kita hendaklah lebih semangat jemaah. Kenapa? Ilmu yang bermanfaat tidak ada ruginya. Ya, sehingga hendaklah kita terus ya semangat di dalam belajar belajar ilmu yang bermanfaat ini. Kenapa? Karena dengan kita mempelajari ilmu di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi, dengan itu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan menumbuhkan menumbuhkan kecintaan kepadanya dan juga tidak menjadikan sombong ya. Mengajarkan agar kita tidak sombong. Kenapa? Kesombongan hanya milik Allah. Kenapa? Allah yang menciptakan. Kita sombong, mau sombong apa? Ya. Apa yang mau kita sombongkan? Sedangkan semua itu milik Allah Rabbul Alamin. Kalau kita meninggal pun apa yang dibawa? Ya. Harta, emas, perak, semuanya ditinggal. Sehingga dengan kita belajar mengenal Allah agar kita tidak sombong. Kemudian ketika kita belajar mengenal Allah dan bagaimana cara mendekatkan diri kepadanya, maka akan tahu
bagaimana cara ibadah yang benar. Bagaimana tata cara beribadah yang benar. Dan dengan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dan cara beribadah kepadanya, maka kita akan tahu tujuan kita di dunia itu untuk apa. Ada orang kalau ditanya hidup itu untuk apa? Ya untuk makan. Ya. Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Mana nih coba yang benar? Ya. Maka agar kita mengetahui tujuan kita diciptakan ini ya sebagai apa? Sebagai hamba yang Allah perintahkan untuk beribadah. Ya. Kemudian tata cara beramal dan juga yang lebih penting juga, bahkan yang lebih dari itu, dengan kita belajar ilmu yang bermanfaat, ilmu mengenal Allah, ilmu mengenal cara beribadah kepadanya adalah mengantarkan ke surga. Ilmu yang mengantarkan ke surga. Sehingga ilmu inilah yang manfaat. Kenapa? Mengantarkan ke surga. Ilmu dikatakan manfaat besar atau tidaknya suatu ilmu tergantung apa? Tergantung hasilnya apa, tujuannya apa. Maka semakin besar tujuannya, maka semakin besar nilai ilmu itu. Maka semakin tinggi derajat suatu ilmu di dalam apa? Di dalam tujuannya, maka semakin tinggi ilmu yang dia pelajari. Maka tidak ada yang lebih tinggi di dalam ilmu yang mengantarkan ke surga. Kenapa? Karena setiap kita pengen masuk surga. Ya. Ada yang di sini nggak pengen masuk surga? Nggak ada. Setiap kita pasti mendambakan ingin masuk surga. Sehingga dengan kita mengenal Allah dan mengenal Rasulnya, serta tata cara untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, inilah ilmu yang mengantarkan ke surga. Ya. Dan ini Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat yang ke-111. Surat apa? Surat Al-Kahfi ayat yang ke-110, bukan 11, 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Dan barang siapa yang menginginkan berjumpa dengan Allah Rabbul Alamin, maka hendaklah dia beramal soleh. Berjumpa dengan Allah itu di mana? Di surga. Di dunia kita nggak mampu melihat. Dan orang yang di surga pasti dia karena dulu berilmu, sehingga ilmunya ini manfaat sampai mengantarkan ke surga. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Barang siapa yang pengen ketemu dengan Allah, penasaran. Tadi kita pengen ngelihat, ada yang ngasih mata, pengen bisa minum, ada yang ngasih air, pengen bisa berjalan, ada yang ngasih kaki. Masa kita nggak penasaran sih pengen kenal Allah? Paling ada orang yang ngasih tadi pengen masak, ada yang ngasih beras, pengen minum, ada yang ngasih air. Ya, itu aja kalau yang ngasih manusia tentu kita penasaran. Pengen kenal siapa nih orangnya, apalagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat yang banyak yang tidak ternilai. Ya, maka dengan kita mengenal Allah akan menumbuhkan sifat-sifat tawadhu. Dengan kita mengenal Allah dari Al-Quran dan hadis Nabi, maka menumbuhkan sifat kita apa? Ya, rendah hati. Al-Quran dan hadis Nabi, ilmu mengenal Allah agar kita menjauhi sifat hasad. Kemudian agar kita tidak tamak terhadap dunia. Tidak rakus dan tamak terhadap dunia. Sehingga apa? Ilmu inilah ilmu yang manfaat. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Enggak cukup kita belajar tentang Allah, tentang Rasulnya, tetapi tidak diamalkan. Ya. Kenapa hakikat ilmu itu untuk diamalkan?
Bukan cuma sekedar ditulis, dihafal, ataupun sebagai apa? Sebagai maklumat. Tetapi ilmu itu untuk diamalkan, jemaah. Ya, untuk diamalkan. Dan inilah ilmu yang bermanfaat, memberikan manfaat untuk yang mengamalkan ilmunya. Maka hakikatnya ilmu yang manfaat itu yang diamalkan. Ya. Makanya Rasul mengatakan idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min salasin. Ketika seorang meninggal dunia, maka amalnya terputus. Amalnya terputus. Kecuali dari 3. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini tentunya tumbuh karena ilmu yang dia amalkan. Dari ilmu yang dia amalkan, kemudian dia mengamalkan. Setelah tahu tentang ilmu ya sedekah, dia amalkan. Nggak mungkin orang bersedekah nggak tahu ilmu, nggak tahu keutamaan ilmu, nggak mungkin. Sehingga sedekatun jariyah adalah tumbuh dari ilmu yang bermanfaat. Wa ilmun yuntafa'u bihi, dan ilmu yang bermanfaat. Wa waladun sholih, dan anak yang mendoakan orang tuanya. Mungkin nggak anak yang nggak berilmu mendoakan orang tuanya, nggak mungkin. Kenapa? Karena itu tumbuh dari anak yang memiliki ilmu. Ya. Maka ilmu yang bermanfaat, ya, yang kedua yang diamalkan. Ya. Setelah tahu tentang keutamaan sholat, ya, kewajiban sholat jamaah semakin rajin. Ini namanya ilmunya manfaat. Setelah tahu tentang keutamaan bersedekah, kemudian tidak apa? Pelit, ya tidak pelit, maka ilmunya manfaat. Ketika tahu tentang keutamaan belajar ilmu agama, tambah rajin ngajinya. Berarti ilmunya bermanfaat. Ya, ilmu yang membawa kepada ya untuk mengamalkan. Setelah tahu ilmu, ya sudah belajar ilmu, akhlaknya tambah baik, begitu. Itulah hakikat ilmu, diamalkan. Bukan semakin banyak ngaji, tetapi semakin akhlaknya nggak baik. Ketemu orang di jalan sama tetangganya nggak pernah negur, ya mingkem terus. Kenapa bu, kon jenengan nggak pernah senyum? Gigi saya aurat, nggak boleh nampak. Ya. Maka ilmu yang bermanfaat yang memberikan efek positif untuk diamalkan jemaah. Ya. Kemudian setelah apa? Setelah itu menambah perubahan di dalam sikap dan di dalam berbicara, di dalam muamalah. Ada perubahan dengan ilmu yang diamalkan. Ya. Ketika berbicara hati-hati, ya. Makanya Rasul mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ngomong yang baik. Kalau enggak mending diem. Apa maknanya daripada ngomong menimbulkan masalah, mending diem. Tapi ya bukan berarti jenengan akhirnya habis ngaji mengamalkan ilmu. Apa? Diem. Mas mau kemana mas? Enggak jawab, cuman apa pakainya isyarat kepala doang. Sudah makan mas? Kok diem? Mengamalkan ilmu. Ya enggak begitu. Maknanya adalah ya lebih berhati-hati dalam berbicara. Mikir dulu baru ngomong. Jangan ngomong baru mikir. Oh iya ya, saya enggak salah. Ya itu, baru dipikir dulu. Ya. Ucapannya ya perbuatannya mulai berbeda, ada perubahan dalam kehidupan. Inilah ilmu yang bermanfaat ya. Berbicaranya mulai diatur, kan karena ada pembicaraan yang baik itu bukan sekedar isinya baik, tetapi caranya yang baik juga. Bukan sekedar isi tetapi juga cara ya.
Di dalam bekerja ada perubahan, semakin rajin, ya. Masuknya jam 8, jangan jam 8 seperempat. Pulangnya jam 4 sore, jangan pulangnya jam setengah 3, udah di rumah. Maka inilah ilmu yang bermanfaat yang memberikan efek positif di dalam dia mengamalkan. Kenapa? Karena ilmu yang manfaat itu yang diamalkan. Bukan hanya sekedar yang dicatat, yang ditulis, yang dihafal, tetapi tidak diamalkan. Ya. Kemudian ketika ya di dalam bermuamalah kepada keluarga, kepada orang tua semakin baik, ya, semakin baik, semakin perhatian. Inilah ilmu yang bermanfaat. Ya. Apalagi kalau orang tua, orang tua sudah tua lagi coba. Ya. Kadang-kadang ada orang yang merasa minder punya orang tuanya seperti itu. Ya, sampai saya pernah diceritakan ada seorang mahasiswa ketika mau di wisuda itu malu bareng sama orang tuanya. Pak, Bu, jenengan jangan di sana, saya malu sama teman-teman. Terus nunggunya di mana, Le? Di tempat parkir. Disuruh di tempat parkir. Ketika temannya nanya, itu siapa? Oh, itu yang bapak-bapak itu sopir saya. Yang perempuan itu, yang ibu-ibu itu pembantu saya. Astagfirullahaladzim. Ya, itulah. Maka harusnya orang yang sudah belajar ilmu semakin merubah sikap dan muamalahnya. Semakin baik kepada orang tua. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sampai ngomong pada orang tua, wala taqul lahuma uffin. Dalam Al-Qur'an surat Al-Isra Allah katakan wala taqul lahuma uffin, jangan ngomong uff. Uff ini kalau bahasa kita begini. Begitu. Le, ambilin minyak goreng. Ini udah durhaka gitu loh maknanya. Ini kan enggak ada kata-katanya. Tetapi bentuk sikap yang kurang senang. Atau itulah. Ya. Makanya ada salah seorang ulama mengatakan seandainya ada ucapan yang lebih ringan dari begitu disebutkan, tapi ini yang paling ringan. Ya. Semakin baik kepada orang tua, ya. Walaupun mungkin orang tua enggak sekolah, walaupun orang tua mungkin jauh dengan kita secara ekonomi dan secara pendidikan. Orang tua dulu mungkin enggak sekolah karena capek ngurusin jenengan. Orang tua itu sampai enggak sekolah mereka atau mungkin pendidikannya lebih rendah karena mereka berjuang untuk jenengan. Ya. Makanya pernah ada orang yang datang ke Rasul bawa orang tuanya. Kemudian dia mengadukan tentang orang tuanya. Ya Rasulullah, ini orang tua saya sudah banyak menghabiskan uang. Secapek nih. Ya. Sudah banyak uang yang saya habiskan untuk orang tua saya ini. Apa kata Rasul? Anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu itu milik orang tuamu. Ya. Maknanya engkau dan hartamu milik orang tuamu. Tadinya pengen pembelaan dari Rasul malah dibalik. Yang aneh kadang-kadang udah orang tuanya sendiri diutangin lagi. Ya. Gimana Pak, kemarin belum bayar utang, sekarang minta lagi. Orang tuanya kok diutangin. Ada lagi sampai ribut anak sama orang tua cuma gara-gara warisan coba. Ya. Orang tua sama anak ribut warisan. Naudzubillah ini ya. Maka setelah tahu ilmu, maka jadikanlah ilmu ini bermanfaat untuk diamalkan, merubah menjadi yang merubah kebiasaan yang enggak baik. Itu hakikatnya ilmu yang bermanfaat. Ya. Tambah baik ke pasangan, tambah taat ke suami, tambah taat ke istri, tambah taat ke suami, suami tambah baik, tambah sayang, tambah tanggung jawab. Itu. Jangan rajin ngajinya tapi enggak mau kerja. Ya. Jangan ngajinya rajin tetapi ngeyelin suaminya. Pulang kerja capek, Bu tolong buat saya teh manis ya. Buat sendiri sih Pak, jenengan kan sudah gede Pak. Tuh
tehnya di lemari, gulanya di bawah, ya, buat sendiri. Nah, maka ilmu yang bermanfaat adalah yang menjadikan perubahan dalam kehidupan kita. Ya. Kemudian di dalam berbicara, mengajarkan, mendidik anak-anak, ya, Rasul sampai mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, setiap kalian pemimpin dan nanti di hari kiamat akan dimintai pertanggungjawabannya. Ya. Kenapa jangan sampai menjadi orang tua yang cuma cap ATM, tahu cap ATM? Didatengin kalau lagi butuh duit. Ya. Maka ilmu yang bermanfaat memberikan perubahan dari ilmu yang didapatkan. Kemudian di dalam Di dalam ibadahnya tambah semangat, ya. Dalam akhlaknya semakin baik. Ya. Disebutkan oleh Al-Imam Hasanul Basri. Beliau mengatakan, kana rajulu yatlubul ilma fala yalbathu illa yasiran hatta yara atharul ilmi fi salatihi wa khushu'ihi wa kalamihi wa sumtihi wa samtihi. Disebutkan dalam kitab Zuhud, ya, karya Imam Ahmad bin Hanbal, disebutkan oleh Al-Imam Hasanul Basri. Beliau mengatakan begini, jamaah. Dulu kalau orang sudah mulai ngaji, sudah belajar ilmu agama, tidak berselang waktu lama, hatta yaro atharul ilmi, maka sudah nampak perubahan di dalam kehidupannya. Ya. Sudah nampak pengaruh dari ilmu yang dia pelajari fi sholatihi, dalam sholatnya. Ya. Tambah semangat, datangnya jangan cuma pas lagi qomat. Ya. Membawa efek yang baik dalam ilmu yang kita pelajari. Itulah ilmu yang manfaat hakikatnya. Kenapa? Karena ilmu bukan hanya yang didengar, yang ditulis, tetapi yang membawa perubahan dalam diri kita. Sehingga itulah ilmu yang bermanfaat. Seandainya ilmu yang baik tetapi tidak memberikan perubahan dalam diri kita, maka ilmunya hakikatnya tidak manfaat. Beliau mengatakan, dahulu seorang yang ketika sudah belajar ilmu, sudah ngaji, sudah mulai belajar Al-Quran dan Sunnah Nabi, tidak berselang lama, itu sudah nampak pengaruh dalam ilmunya, ya, dilihat dari sholatnya. Biasanya datangnya pas qomat, ini datangnya sebelum adzan. Nah, terus rajin Ustaz, ya udah pas mulai adzan, ya. Atau mungkin jenengan yang adzan sekalian, ya. Maka itulah ilmu. Maka ada salah seorang alim jemaah, disebutkan 40 tahun itu enggak pernah ketinggalan takbiratul ihram sama imam. 40 tahun, ya. Selama 40 tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram dengan imam. Ya. Wah, ini saya harus semangat begitu, memberikan efek positif dalam kehidupan saya. Ya, tetapi jangan semangatnya terlalu, tetapi cuma seminggu doang. Kadang-kadang orang begitu, semangatnya semangatnya sebentar. Kemudian beliau melanjutkan, hatta yara atharul ilmi fi sholatihi. Tidak berselang lama, dahulu mereka ketika belajar ilmu yang manfaat tadi akan memberikan pengaruh dalam sholatnya. Wa khusyu'ihi, semakin khusyuk sholatnya. Ustaz, sholatnya kok seringnya nggak khusyuk Ustaz? Oh, mungkin kurang, ya masih kurang ya mungkin kurang ya kurang ikhlas, atau mungkin ya belum memahami cara-cara agar khusyuk. Wa kalamihi, dan kami dahulu menyaksikan orang-orang yang belajar ilmu, katanya Hasanul Basri, sudah mulai perubahan di dalam ucapan-ucapannya. Ya. Sudah ngaji, jilbabnya sudah lebar, sudah panjang, ya, maka lisannya juga sudah ya, lisannya pun mulai dijaga, begitu. Jangan jilbabnya panjang, lidahnya juga panjang. Bukan maksudnya lidahnya panjang, enggak, tapi tapi tidak ya menjaga. Ya, tidak menjaga lidah.
Makanya Rasul mengatakan min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Seorang muslim yang baik adalah di mana dia menjaga ucapannya. Menjaga ucapannya. Cukup baik kita ketika orang itu mengucapkan sesuatu yang kurang, yang mungkin nyelekitin, nyakitin, mungkin itulah sesuai dengan agama atau sesuai dengan keislamannya. Kemudian wasamtihi, dan juga mulai ada perubahan-perubahan diantara dalam akhlaknya. Ini ilmu yang bermanfaat. Sedikit diamalkan itu lebih baik daripada ilmu yang banyak tidak diamalkan. Jangan sampai menjadi orang-orang yang Allah kabarkan yang tahu ilmu tetapi tidak beramal, dan Allah ibaratkan yang demikian itu seperti apa? Seperti himar. Himar itu keledai. Dan ini Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat yang kelima. Allah berfirman, mathalul ladina hummilu tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfaro. Permisalan orang yang membawa kitab Taurat, permisalan orang yang tahu ilmu, maknanya gitu, yang seperti membawa kitab Taurat, tsumma lam yahmiluha, tetapi aslinya nggak bawa apa-apa, aslinya tidak membawa apa-apa, padahal dia tadi membawa Taurat, tahu ilmu, tetapi seakan-akan dia nggak tahu ilmu, kama salil himari yahmilu asfaro, seperti keledai yang manggul kitab, yang memanggul apa? Yang memanggul yang memanggul barang-barang. Kan nggak tahu himar itu yang dibawa apa? Ada uang, ada emas, ada perak, ada makan, tapi nggak paham. Yang penting dibawa, itulah dia nggak paham. Ibaratkan orang yang tahu ilmu, belajar ilmu, tetapi tidak memberikan perubahan dalam sikap, perubahan dalam akhlak, perubahan dalam muamalah, dan itulah ilmu yang tidak bermanfaat yang Allah permisalkan seperti apa? Seperti keledai yang membawa barang-barangnya itu, tetapi dia nggak paham apa yang dibawa. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang Rasul ajarkan kepada kita, yaitu doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Nah, silakan kalau ada yang mau bertanya yang mungkin bisa dijawab. Ibu-ibu ada yang mau tanya, Bu? Cukup? Ya, kalau nggak ada pertanyaan kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ada sesuatu yang kurang berkenan dalam menyampaikan. Saya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.